sekarang kita lanjut tahap kayak ospek kan udah, terus kita lanjut kayak tentang masih dalam sosialisasi di kedokteran ya. Kira-kira tuh di kedokteran itu biasanya tuh ada organisasi apa aja? Oke. Oke, selamat pagi bro semuanya. Selamat datang di channel Metus ID dan di video kali ini agak sedikit spesial dari sebelum-sebelumnya karena kebetulan kita sudah mengundang Dr. Steloni sebagai founder dari Metus ID sendiri. Oke. Seperti banyak teman-teman yang nanya di Instagram kayak gimana sih perjalanan kita selama di kedokteran mulai dari klinik tentunya sampai nanti kita berkarir sebagai dokter itu mulai masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang contohnya tuh tidak bisa spill di sini dulu. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas semuanya tuntas ya dari pertanyaan yang paling sederhana sampai yang spesifik nantinya ke depannya. Dan ya pastiin proses nonton sampai habis. Jangan lupa siapin dulu cemilannya karena ini bakalan jadi suatu video yang panjang dan ya silakan dinikmati sambil dengan nyemil-nyemil santainya. Oke, selamat pagi dok. Oke, pagi lah. Ya pagi dok. Jadi ini dok, kita kan bangun Medtools ini untuk jadi suatu platform yang kita bisa mengedukasi sekaligus bercerita dunia kedokteran pastinya ya. Betul lah. Ya kayak contohnya di Instagram tuh udah mulai orang-orang yang interaktif, di TikTok juga untuk entertainment, dan di YouTube ini untuk kita pembahasan santai sekaligus tentang pembagian tips and trick ya. Nah, tapi di luar daripada itu sebenarnya kalau dokter Stelon sendiri nih ya, sebagai yang alumni atau mantan anak FK, untuk gambaran FK sendiri itu kurang lebih itu kayak gimana sih? Oke, untuk gambaran di FK ya? Di FK betul. Gambaran di FK tuh sebenarnya kita dituntut buat belajar cerdas dan ini ya, dan tuntas. Itu sudah tuntas. Karena kenapa? Karena kita, itu paling penting sih, karena dalam perjalanan di FK itu pastinya ada banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang harus kita pelajarin. Dan memang dari segi waktu kayak nggak mungkin deh seluruh ilmu kedokteran tuh dalam 6 tahun tuh kita belajar semua itu nggak mungkin, karena kan ilmu selalu tetap update terus ya. Nah di situ kita dituntut buat pelajaran-pelajaran mana nih yang kita perlu prioritas belajar, dan yang kita perlu pelajarin secara prioritas itu harus kita tuntaskan belajar. Supaya apa ya? Supaya nanti pas ujian-ujiannya bisa lulus dengan baik. Oh gitu. Jadi intinya kalau kita mau belajar jadi mahasiswa FK itu kita harus punya mappingnya dulu nih ya. Betul. Untuk porsi-porsinya yang kita perlu pelajarin tempo waktu dan satu periode tertentu gitu ya. Betul. Walaupun sih sebenarnya udah dibantu ya. Jadi di setiap fakultas kedokteran kan kalau kita di Indonesia itu sistemnya blok. Jadi rata-rata tuh bakal ada 30 blok ya di preklinik, dan itu udah dipaketin. Jadi kayak misalnya blok jantung patologis, berarti udah ada penyakit jantung, terus patofisiologi seperti apa, dan lain-lain penyakit seperti apa gitu-gitu. Sebenarnya udah dibantu mapping. Tapi biasanya ya kita perlu dari blok itu kita bakal dikasih buku panduan, tapi biasanya kita bakal belajar lagi buku teorinya. Gitu. Nah, dari buku teori itulah yang kita harus pilah-pilah yang mana sih yang kita pelajarin, yang mana ya udah kita skip dulu, nanti aja belajar. Gitu. Oh, jadi selama 30 blok udah disediain nih untuk materinya kurikulumnya dari kurikulum ya. Betul. Terus kita nanti intinya pada akhirnya kita yang nentuin nih kita mau mulai belajar. Iya, belajarnya gitu. Betul. Terus biasanya tuh kendala kita karena materinya banyak kan pasti ya, misalnya anak FK ya atau bukan anak FK doang sih, semua mahasiswa pasti bingung gitu mau mulainya belajarnya dari mana. Itu ada tipsnya nggak sih biar efektif gitu? Nah itu baik lagi kita harus ada prioritas yang kita pelajarin. Biasanya kita mulai dari ini apa? Yang bobot SKS-nya paling gede. Oh, bobot SKS. Iya, jadi kan dari sistem blok itu kan udah dibikin kan. Blok jantung patologis tuh ada SKS-nya A, B, C, D, E gitu kan. Okay. Nah, kita harus lihat dari bobot yang paling gede. Kenapa? Karena biasanya dari bobot yang paling gede itu yang soalnya bakal keluar paling banyak. Satu ujian? Satu ujian. Rata-rata begitu. Nah, kita harus lihat dulu, bobot paling banyak misalnya tentang parasitologi misalnya. Ya, kita harus baca parasitologi lebih diprioritaskan gitu. Karena kan kemungkinan soalnya keluar lebih banyak gitu. Tiba-tiba kita belajar pelajaran lain misalnya kayak farmakologi, ternyata bobot farmakologinya kecil SKS-nya. Kita udah belajar
pagi siang malam 3 hari berturut-turut, totonya soalnya yang keluar cuma 2-3 kan, ya kurang efisien jadi ya. Oke, jadi buat SKS ini kurang lebih kayak kisi-kisi tes mengulang gitu. Iya. Jadi kan kalau kampus kan dia bikin SKS itu ya udah ditentukan kan. Oh, pelajaran ini SKS yang paling besar. Berarti otomatis SKS tersebut harus paling banyak diajarkan dan harus paling banyak diujikan gitu. Karena dianggap ya mahasiswa perlu banyak tahu nih tentang pelajaran tersebut gitu loh. Oh, seperti itu. Iya, karena dari banyak sih yang komen ya, maksud bukan yang komen sih, kayak sharing. Mereka tuh udah belajar pagi siang malam, tapi ternyata keluarnya soalnya nggak dipelajarin gitu. Beda ya. Soalnya. Iya beda ya. Tapi itu berarti tipsnya ya. Iya. Oh. Tapi masih jadi problematik nggak sih kayak mahasiswa FK tuh belajarnya susah tuh biasanya tuh karena apa ya? Karena pelajarannya banyak. Kalau pelajaran banyak. Iya. Di luar daripada itu? Kalau di luar itu pastinya dia ini ya, kalau di kedokteran itu dulunya dianggap yang masuk kedokteran tuh yang hafalannya harus kuat. Betul, itu poin betul. Karena kita harus kayak belajar peta dunia tapi petanya manusia gitu loh. Anatomi fisiologinya kita harus pelajarin sampai kalau kelainan itu patofisiologi seperti apa. Betul, itu banyak hafalannya. Tapi ternyata di luar itu selain hafalan, logiknya kita juga harus logik kita diuji. Jadi nggak cuman teori tapi logiknya juga diuji gitu. Gimana perjalanan penyakitnya, kenapa dari misalnya penyakit paru terjadi obstruksi, kenapa apa aja yang berjalan di situ, yang yang terjadi di situ, biokimianya bahkan seperti apa gitu. Jadi memang hafalan diuji, logika diuji, dan juga pelajaran itu tadi detail gitu. Oh, jadi poin nomor 1, poin yang mau ditekanin di situ bukan tentang pinter apa, tapi maksudnya yang orang yang lebih bisa berpikir logis gitu ya. Logis, tapi jangan lupa dipakai juga gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita hafalin semua itu besok lupa sih pasti. Oke, satu pertanyaan. Gimana? Jadi yang paling cocok buat masuk FK itu kalau misalnya kita ada 3 orang, satu ini orang yang ranking 1 tapi orangnya akademis banget. Yang kedua orang yang suka berpikirnya tuh secara logika, terus dia juga kayak percaya, maksudnya apa ya, kalau kita ambil contoh tuh kayak orang nih, dia nalarnya ada aja gitu. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang suka menghafal. Oke. Jadi kayak ada pelajaran dia pokoknya hafalin sampai habis, sampai matang, nanti baru lanjut kedua kalau udah hafal lanjut. Karena kan kalau kita tadi bahas kayak beberapa menit ke belakang tuh tadi kan pelajaran di FK kan banyak banget ya. Terus waktunya juga kalau dibilang cuma 3,5 tahunnya selama preklinik nggak bakal cukup kan buat pelajarin semua. Buat hafalin semua. Iya. Jadi kalau misalnya kira-kira nih orang ketiga ini yang sistemnya dia tuh harus hafalin banget dulu baru lanjut tuh cocok nggak? Hafalin dulu. Ya semua punya ini ya, Pak. Tipe belajar ya gitu, sistem belajarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling cocok yang mana, tiga-tiganya punya ciri khas masing-masing. Nanti kalau misalnya yang tipe yang emang hafalinnya banyak, teoritis banget, dia ya ngajarin teoritisnya lebih bagus. Nanti kalau misalnya ada yang pakai logik ya, nanti tipe logiknya lebih jalan. Jadi ya nggak ada yang lebih dominan atau lebih superior atau yang inferior sih. Oke, jadi nggak ada yang salah ya dari 3 orang ini ya? Nggak ada sih. Oh iya. Ya tiga-tiganya kalau yang penting tekun. Tiga-tiganya tekun ya jadi dokter mas. Paten ya pokoknya. Itu paling penting deh, tekun. Mau caranya kayak gimana juga. Oke, kalau dokter Stelo sendiri nih selama di FK nih tipe yang mana nih? Kalau saya kebetulan lebih ke arah logik ya. Logik. Ya. Makanya karena saya logik, saya jujur hafalannya agak lebih gak begitu itulah kalau dibanding teman-teman mungkin ada yang lebih jago buat hafalan. Jadi saya tipe logik, dan yang cocok dengan tipe logik itu diskusi. Jadi maka dari itu saya perlu ada teman-teman diskusi tentang belajar. Mungkin kelompoknya bahkan nggak cuma 1,
bukan satu kelompok belajar doang, tapi 2 atau 3 gitu pas dulu preklinik ya. Jadi saya datang, teman-teman yang tipenya lebih belajar teoritis banget, mereka udah baca, abis itu kita ya bangun diskusinya. Nah kayak gitu saya lebih masuk tuh kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada teman belajar, saya disuruh hafalin full buku terus, nah itu lebih susah masuk. Menarik. Jadi permasalahan yang sering dialami adalah kalau orang di masa FK itu terkenal anak itu introvert. Dia tuh suka belajar sendiri di rumah dan sampai ya udah kupu-kupu lah. Iya. Terus kayak karena dia bilang ada alasan yang di FK tuh susah buat cari waktu luang buat sosialisasi dan lain. Nah, tadi kita udah dapat poin menarik itu penting banget tentang kelompok belajar. Betul. Oke. Kira-kira untuk Mas FK sendiri nih supaya yang introvert atau yang tipe belajarnya sendiri itu terbuka, bergerak mau belajar bareng gitu ya. Sepenting apa sih kira-kira kelompok belajar itu buat anak FK? Oh, penting banget. Kita di FK ya long life journey ya. Jadi journey-nya panjang gitu. Iya. Ya, kita pasti butuh inilah teman ya? Circle buat support kita. Itu salah satunya teman gitu. Supaya kita ada teman seperjuangan. Makanya kita biasanya kalau misalnya udah lulus jadi dokter, ya kita bilangnya apa? Teman sejawat. Karena ya kita temen gitu, saking kita belajar bareng terus, ya jadi seperti saudara gitu kan. Partner gitu. Jadi ya penting banget. Terus kalau misalnya anak kedokteran tuh introvert, itu sebenarnya ini sih ya hanya mitos aja ya. Mitos. Karena tetap sama di fakultas kedokteran ya beragam, ada yang introvert, ada yang ekstrovert gitu, nyampur gitu. Tapi yang penting satu, memang waktu belajar kita dituntut harus lebih banyak. Jadi pas kita kuliah itu bener-bener serasa kayak SMA sih. Masuk jam 8, pulang jam 3, jam 4. Abis itu pulang, istirahat bentar, biasanya kita lanjut belajar kelompok lagi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang waktu belajarnya panjang, betul panjang. Tapi kalau misalnya isi anak kedokteran introvert semua, kayaknya kurang sependapat ya. Karena banyak kok yang ekstrovert juga, introvert juga gitu. Oke, ini kalau misalnya kita sudah nemuin circle ya atau teman-teman yang sefrekuensi ini ya. Udah enak ya. Tapi kalau contohnya pas kita let's say kita jadi maba nih, baru datang ke FK, baru keterima, kita belum kenal sosialisasi, belum kenal tempat orang-orangnya. Gimana sih tipsnya nih biar sampai kita satu bau lah sama mereka lah. Satu bau? Iya. Iya, kalau pastinya pas ospek kan kita justru itu ya, di ospek kita diminta untuk bajunya sama semua. Jadi biar tidak ada yang menonjol, tidak ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol gitu. Jadi kita pengen ya semuanya dikenal satu sama lain gitu. Jadi salah satu positif yang saya lihat bagus ya di ospek yaitu kesetaraan ya. Jadi semua orang pakai baju putih, celana hitam, ya seperti yang baru masa orientasi gitu. Itu biasanya di FK 6 bulan, 1 semester gitu. Lalu yang paling penting ya itu, kita kan pas ospek pasti teman-teman juga pada ingat ya, kita bakal diminta buat 5S. 5S tuh senyum, sapa, salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, itu ya. Oke. 5S itu. Ya itu kita sebenarnya itu bagus ya didikannya ya. Jadi itu menanamkan attitude yang baik kita dari semenjak pendidikan. Dan 5S itu ya jangan diterapkan ke senior aja, tapi diterapkan juga ke sesama seangkatan kita. Bahkan nanti juga pas kita jadi senior nanti ya, terapkan juga ke juniornya. Jadi nanti ke depannya ya seluruh dokter pasti attitude-nya bagus karena kita diajarkan 5S gitu dari ospeknya ya. Dari ospek gitu jadi loh. attitude kebiasaan gitu ya. Betul. Oke. Jadi ospek ini sebegitu impact-nya, maksudnya punya makna besar buat anak FK ya. Betul ya. Mungkin kita nggak berasa kalau misalnya nanti pas lagi ospek. Tapi pas kita udah lewatin ospek, oh iya betul juga ya. Ini karena ospek sebelumnya kita saya 5S nih, jadi kenal senior. Saya 5S jadi deket banyak teman-teman sejawat, calon sejawat nantinya gitu. Ataupun nanti pas lagi koas, 5S itu nanti kita kepake pas lagi ketemu konsulen, ketemu perawat di Bangsal, di IGD, dokter umum di IGD. Itu kan perlu attitude yang baik. Iya. Jadi penting banget itu. Oke, kita masih berbicara tentang ospek
ospek menarik nih buat kita bahas. Oke. Kayak contohnya, ya kalau misalnya kita bicara tentang ospek, dari SMA pun ada ospek. Betul. Betul ya. Terus bahkan kayak beberapa universitas juga nggak cuma kedokteran juga ada ospeknya kan. Betul. Nah, kira-kira ospek kedokteran itu kan tadi bilang kalau misalnya kampus lain tuh bahkan nggak kayak pada SMA pada umumnya kan. Ada aja yang masuknya malam. Oke. Nah itu mungkin untuk dari segi ospek pun berbeda-beda ya. Tapi apa sih yang paling unik ospek di kedokteran tuh apa ya? Oh, oke. Jadi memang setiap FK punya cara masing-masing ya untuk ospek. Ya sebenarnya itu berlaku ke jurusan lain juga sih. Tapi yang pasti yang berbeda ya, ada juga ospek yang bakal keliling laboratorium anatomi. Biasanya kan kalau nggak tahu sih kalau zaman sekarang ya, kalau dulu saya pas pertama kali ospek itu pasti yang ditanyakan itu udah pernah lihat kadaver belum? Oh. Jadi kadaver itu kayak apa namanya, media guru-guru untuk ngajarin kita terkait anatomi. Gitu, ada kadaver. Pasti itu ditanyain. Kok serem gak sih ngeliatin kadaver gitu? Horor gak gitu kan? Nah jadi yang beda itu biasanya ospek kita diajak keliling tuh laboratorium anatomi buat lihat kadaver. Oh jadi kayak jadi pertanyaan besar juga ya kalau misalnya Mas FK tuh benar-benar pengen lihat langsung ya kadavernya gitu. Iya. Dan itu maksudnya pasti ada atau di setiap universitas itu pasti ada atau emang beberapa aja? Dulu sih kebetulan di kampus saya ada ya, tapi saya nggak bisa menjamin semua FK ada, tapi kemungkinan besar ya ada ospek yang bakal keliling ke laboratorium anatomi. Tapi itu sekilas kayak misal apa sih tour aja gitu ya? Tour aja. Nanti kalau misalnya untuk belajarnya itu tunggu kita belajar terkait ini apa anatomi dasar. Nanti ada kayak apa namanya praktikum anatomi. Ya kita bakal step by step tuh belajar di kadaver ya. Iya, oke dok. Saya beberapa kali lihat video di TikTok itu kayak ospek kedokteran itu ternyata banyak yang di challenge macem-macem nih ya. Apa yang dilihat? Yang kita lihat sih kayak dia itu pakai topi bola, terus kalungnya tuh pete, ya. Iya oke. Dan ada yang kayak pakai papan besar tuh yang ada namanya. Oke. Nah itu agak unik ya maksudnya ya. Kira-kira itu tuh tujuannya tuh untuk apa ya? Oke. Kalau untuk nemtek ya, nemtek sih pastinya buat ini ya apa? Pengenalan ya. Pengenalan gitu. Tapi kalau misalnya apa tadi pakai topi bola, itu masih ada ya zaman sekarang ya? Wah saya sih lihat di TikTok aja ya soalnya ya, kayak lewat aja. Oh iya. Kalau kebetulan sih pas dulu angkatan saya nggak ada sih. Oh nggak ada. Tapi kalau nemtek masih pakai. Nemtek. Terus rambut kita dulu disuruh botakin. Oh iya, rambut botak ya. Iya, jadi cowok-cowok semua rambut botak. Oh dulu, tetap poinnya untuk satu kesatuan gitu ya? Iya. Apa yang mau ditekankan sih itu sih sama gitu. Jadi yang cowok dibotakin, yang cewek rambutnya diikat. Terus pakai kemeja putih, celana hitam. Nemtek, iya. Kalau misalnya apa pakai topi bola sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Mungkin itu zaman dulu kali ya. Saya kurang tahu juga. Oke. Tapi kalau misalnya ospek ini kan pasti ada kakak pembinanya ya. Nah itu ada nggak sih yang kira-kira tuh rese? Oke. Dari pengalaman dokter Stelon aja deh. Kalau misalnya kakak pembina sih itu tergantung ini ya tipe orangnya ya. Tapi kalau dulu ada. Tapi kebetulan dulu saya ikut BEM dan ternyata memang dibikin sedemikian rupa ada senior yang pas lagi ospek itu galak gitu, dalam satu kutip galak gitu. Karena apa namanya? Jadi kayak ada bad cop good cop gitu loh. Oh. Jadi secara psikologis mungkin selama ospek itu ternyata pasti kita banyak bakal temuin mahasiswa baru karakter beda-beda. Oke. Ada juga pasti karakter yang nggak patuh dengan aturan yang kita bikin sedemikian rupa gitu kan. Jadi terkadang memang harus ada tipe-tipe senior yang kita bisa bilangnya tegas gitu. Mungkin mahasiswa maba bisa lihat
ini seniornya galak gitu, tapi ya sebenarnya tujuannya tegas gitu. Ya nanti tergantung cara penyampaiannya lagi ya, Pak. Tapi dia tegas. Nah dulu pas saya ospek itu, saya ada kesel banget, ada satu senior cewek agak tomboy gitu kan, kerjaan marah-marah terus. Pas lagi ospek itu marah-marah, 3 hari kita ospek dia marah-marah 3 hari ya. Tapi ternyata pas kita udah selesai ospek, kita kenal sama itu senior, ternyata baik banget orangnya. Oh, jadi di ospek aja gitu. Jadi cuman peran dia di ospeknya doang gitu, dia disuruh tegas, disuruh memberikan punishment mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang telat atau nggak ikutin yang sudah diinfokan gitu. Tapi di luar ospek dia baik banget. Iya, berarti emang itu ya tujuannya mendidik aja gitu ya, biar kita tuh punya mental satunya pasti kan. Iya. Juga disiplin ya. Disiplin betul. Ya itu udah jadi ciri khas ospek sih dari dulu, tujuannya itu ya. Oke, ini kita kelar nih ospek nih ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke tahap kayak ospek kan udah, terus kita lanjut kayak tentang masih dalam sosialisasi di kedokteran ya. Kira-kira tuh di kedokteran itu biasanya tuh ada organisasi apa aja? Oke. Kalau misalnya untuk organisasi itu kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Biasanya kita kadang ada juga yang sebut Senat. BEM atau Senat sama nih? Sama dia. Nah itu biasanya organisasi kampus yang langsung di bawah dari dari kampus ya. Iya. Jadi itu BEM. Nah selain BEM tuh dia ada namanya AMSA. Asian Medical Student Association. Jadi dia organisasi yang memang ada di seluruh Asia ya. Dia ada di di Asia dia. Di Asia ya. Di Asia. Biasanya juga di AMSA itu dia ada student exchange juga. Jadi ketemu di satu forum. Kalau nggak salah namanya IFMSA. Nah, nanti boleh di googling sendiri tuh, IFMSA. Nah, selain AMSA, dia ada CIMSA juga. Intinya, selain AMSA tuh ada CIMSA juga. Satu lagi ada TBM, Tim Bantuan Medis. Tim Bantuan Medis, jadi biasanya lebih berpusat ke pertolongan pertama jika ada disaster atau bencana alam. Nah, jadi, kayak dulu tuh, misalnya ada gempa di suatu tempat, biasanya tim mahasiswa TBM tuh bakal datang ke daerah gempa tersebut. Satu lagi BPM, Badan Pengawas Mahasiswa. Dikoreksi ya, iya BPM. Nah biasanya tuh BPM tuh tugasnya buat apa? Mirip-mirip sama eksekutif dan DPR lah. Jadi si BEM itu yang mengeksekusi, jadi dia yang punya program kerja. Lalu BPM yang fungsinya memantau atau mengawas apakah kerjanya BEM ini udah sesuai dengan guideline yang ada. Jadi kurang lebih ada 5, sama sisanya itu kayak organisasi keagamaan ataupun daerah. Biasanya ada juga tuh. Oke. Saya tertarik ini sih dari AMSA dulu sih ya. Nah, AMSA itu kan tadi singkatnya maksudnya Asian Medical Student Association kan? Asian ya. Association. Association ya. Oke. Berarti di Asia nih, kayak Indonesia ini kan sering nih kayak sama negara-negara tetangga hubungannya. Nah, kira-kira dari AMSA ini hubungannya seerat apa nih sama AMSA yang di Asia? Oke. Jadi memang ya dia dengan konkret ya dia bisa berhubungan sama negara luar, yaitu lewat program kerja yang reguler setiap tahunnya ada. Setiap tahun. Salah satunya IFMSA. Yang tadi ya. Yang tadi. Jadi itu pasti ada dari tiap negara, dia memberikan perwakilannya untuk ada pertemuan di sana. Iya. Kalau yang lain biasanya dia melakukan program kerja ya dari ini. Jadi AMSA itu bikinnya dia ada AMSA nasional. Jadi AMSA nasional dia bakal bikin kayak blueprint atau grand design program kerja dalam 1 tahun. Nanti tiap perwakilan AMSA universitas dia bakal mengikuti program kerja yang sudah dibuat dari nasional. Gitu. Nanti dia bakal bikin program kerja
setiap universitas. Nanti biasanya temanya bisa ditentukan di universitas masing-masing. Oh, tapi ini tingkatnya nasional tadi. Dia ada AMSA nasional ya. Nanti biasanya dia ada AMSA universitas yang bakal bikin acara per universitas. Oh, masing-masing. Okay. Tapi di nasional sendiri dia juga ada program kerjanya. Ya program kerjanya pasti berskala nasional gitu. Oke. Masing-masing dari universitas juga ada ininya ya? Ada kontribusinya gitu ya? Betul. Wah, ini AMSA sih bagus ini kalau misalnya untuk di join nih. Iya. Tapi ada syarat khususnya nggak sih kalau kita buat join AMSA tuh apa aja biasanya? Pastinya mahasiswa kedokteran. Ya, nggak mungkin. Tuh bakal ada. Gimana? Nggak mungkin masuk teknik dong. Nyasar dok. Iya, oke. Jadi dia pasti mahasiswa kedokteran sama ya lolos seleksi. Oh, seleksinya kira-kira untuk kualifikasinya kayak apa tuh? Setiap AMSA universitas pasti punya kualifikasi masing-masing ya. Nanti bakal diseleksi sesuai dengan kriterianya. Iya sama kayak seleksi biasa sih. Yang lainnya juga ya biasanya kita kasih kumpulin berkas. Habis itu berkasnya lolos ya dipanggil. Oke. Nah, ini kurang lebih sama kayak pas kita zaman SMK nih, kalau misal pemilihan OSIS. Ya. Sama ya, ada kualifikasi, ada seleksinya tuh kayak apa misalnya. Betul. Terus kita kayak nyalonin ini nih apa tadi sebutannya apa? Berkas ya, berkas. Berkas. Nah, tapi itu nggak cukup sampai di situ tuh, bahkan kalau OSIS itu kan musyawarah juga ya, misalnya jadi butuh vote dari orang-orang. Kira-kira AMSA tuh butuh kayak gitu juga nggak ya? Oh, kalau misalnya vote sih dia bakal diskusi internal ya. Oh, internal. Betul, bakal diskusi. Jadi yang ngevote tuh orang organisasinya ini AMSA ini aja gitu. Iya. Biasanya gini, di AMSA itu kan ada banyak departemen. Ada PNP, FNP gitu. Nah, setiap departemen itu punya head departemennya kan. Nah, biasanya yang bakal mewawancari itu head departemennya masing-masing. Jadi misalnya kita apply. Ini beda-beda ya. Biasanya sih kita apply langsung mau masuk departemen apa. Saya mau masuk AMSA, saya mau bagian PNP gitu kan. Nanti bakal diwawancara sama head PNP-nya. Ya dari PNP itu biasanya dari head-nya bakal diskusi ke departemennya masing-masing gitu. Terkadang kalau misalnya dari departemen itu kuotanya full nih. Oh, PNP di AMSA Universitas X dia udah ada. Terimanya 7 kandidat baru nih. Udah full nih 7 nih. Tapi ada satu kandidat lagi nih yang sebenarnya berpotensi tapi udah keburu full. Nah, satu kandidat itu biasanya bisa direferalin ke departemen yang lain. Misalnya ada kandidat yang bagus nih, kayak ini bisa di approach. Coba cocok gak nih misalnya di departemen FNP deh. Kalau misalnya departemennya cocok dan memang membutuhkan, biasanya mahasiswa bakal diinfokan.